Tuhan, kami mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah-Mu. Karena Engkau begitu baik dan Engkau menetapkan langkah-langkah kami untuk supaya kami berjalan bareng kemana Engkau kehendaki. Tuhan, pada malam hari ini buat kami mengerti dan mengenal akan Engkau dan bukakan rahasia-rahasia ini supaya benar-benar kami dapat menghayati dan kami dapat mengerti dan kami dapat mengalami. Terima kasih Tuhan akan kasih sayang dan setia-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami percaya dan ucap syukur. Amin. Mari saudara kita buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang ketiga. Dimulai ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu sebab, sampai di sini dulu. Sebab mengapa? Nah itu saudara. Nah saudara, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, kita kerap kali dulu sebelum kejadian seperti zaman sekarang kita alami semuanya ini, kita memikirnya kira-kira seolah-olah oh ya belum seberapa. Tapi setelah kita kaji, setelah kita perhatikan, tambah lama kenyataan sekarang ini benar-benar Alkitab ini ditulis ini kejadian. Bahwa manusia ini mengasihi dirinya sendiri. Saudara, maka dari itu saya ingin saudara itu mengenal akan Allahmu. Allahmu itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kalau saudara tidak mengenal akan ketiganya ini, saudara pasti gampang kecewa. Dan seperti bangsa Israel, engkau akan mengalami juga. Nah ini, belakangan saya diberi pengertian oleh Tuhan, bahwa Tuhan mengatakan, lihat, bangsa orang Kristen zaman sekarang itu kembali lagi zaman Israel. Kenapa Tuhan? Kamu perhatikan, mereka mempunyai pandangan-pandangan doktrin maupun pendapat pengertian yang menurut dia itu benar. Sehingga akhirnya kalau Tuhan menuntun dia dan berbicara kepada dia dengan caranya Tuhan, mereka tidak akan bisa terima. Sehingga akhirnya tidak sampai kepada kebenaran. Nah itu. Makanya banyak orang Kristen begini. Bekerja untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan. Tetapi kenyataan hidupnya tidak karu-karuan. Tidak keberkatan, sakit-sakitan, macam-macam. Nah, lalu salahnya di mana? Sudah melayani Tuhan, apakah, saya tanya sekarang, apakah kalau engkau melayani Tuhan, pasti bisa menyenangkan Tuhan? Belum tentu, saudara. Tapi yang menyenangkan hatinya Tuhan adalah yang menurut. Melakukan perintahnya Tuhan, itu yang Tuhan senang. Nah, sekarang melakukan perintah. Nah, saudara harus tanya, perintah yang mana? Perintah yang secara umum atau perintah secara khusus? Harusnya perintah yang apa? Yang khusus. Lah kerap kali kita itu nganggapnya perintah Tuhan yang umum semuanya itu buat kita. Kalau kita sudah nurut itu sudah benar. Padahal belum tentu.
Contohnya begini, saudara punya pembantu. Pada waktu pembantu itu datang kerja di rumah saudara, ada perintah umum. Bagian kamu pembantu adalah saling menolong pembantu yang lain. Jadi yang kebon, yang lantai, bersih-bersih rumah maupun yang ngasuh anak, kan tidak khusus. Yang bersih-bersih rumah nggak boleh bantu yang kebon kan enggak toh. Kan saling kerjasama. Tapi ada pekerjaan khusus. Nah, kemudian setelah ini si pembantu ini mengerjakan kebon, yang satu mengerjakan barusan ngepel, saudara datang. Saudara datang ini. Lalu yang ngepel belum selesai. Lalu kamu datang bilang, "Bik, tolong berhenti dulu. Ambilkan saya, panggilkan atau itu tanaman di sana itu cabut." Kira-kira kalau pembantu ini ngomong gini, "Maaf Tuan, saya belum selesai. Ngepelnya belum selesai. Kan ini perintah Tuhan, betul enggak? Pertama kali saya masuk, tugas saya membersihkan rumah. Sekarang saya sedang ngepel." Lalu nyonya bilang, "Berhenti dulu itu loh, tanaman itu cabut." Nah, padahal di sana ada bibik lagi yang ngurusi tanaman. Tapi yang diperintah yang ini, yang di dalam ini. Kalau yang di dalam lalu bilang, "Maaf nyonya, itu bukan bagian saya bagian ini yuk." Kira-kira kamu seneng atau mau pecat? Kamu yang salah atau bibiknya yang salah? Bibiknya yang salah. Sebab dia tuannya berhak melakukan, mengubah perintah maupun peraturan. Nah, saudara harus mengenal Tuhan Yesus adalah hakim di atas segala hakim. Jadi dia mau melakukan apa, memerintahkan apa, itu haknya dia. Makanya engkau kenali kalau perjanjian lama, itu adalah kekuasaan Allah Bapa dan figurnya Bapa tidak mengenal kompromi. Dia adalah Allah yang adil, dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang salah kudus, salah hukum. Tidak kudus, musnahkan. Itu ada sifat Allah. Dan Allah tidak pernah kenal kompromi, saudara. Tapi Allah di samping maha kuasa, adil, kudus, kasih. Nah, ini lucunya kalau kita biasanya kalau punya sifat, namanya sifat keras, namanya orang yang tegas, tidak diikuti dengan sifat yang lembut. Ya dah, orang keras biasanya kasar, berangasan, tidak bisa lembut. Tapi kalau Allah lain, sudah ada sifat kudusnya, tapi ada sifat adilnya, ada kasihnya. Jadi ada kerasnya, salah mati, salah hukum. Tapi ada kasihnya, lembutnya. Nah, ini saya bilang, loh Tuhan, ini kalau kamu bertindak lembut, apa enggak menyalahin yang keras, yang kudus. Tuhan bilang, enggak. Aku maha kuasa, jadi bisa keras tapi bisa lembut. Dalam saat situasi yang sama. Nah, ini saudara harus kenali, kalau manusia tidak bisa. Makanya kalau engkau mau melihat kekudusan Allah dan kuasa Allah dan ketegasan keadilan Allah, perjanjian lama. Nah, kalau perjanjian baru, itu zamannya Tuhan Yesus adalah kasihnya Allah. Jadi Allah menghukum, Allah membinasakan manusia yang berdosa, tapi Allah kasih ini dia memberikan anaknya. Dikorbankan anaknya untuk membuat jalan, mengatasi supaya manusia ini diselamatkan. Nah itu lucunya. Padahal sama. Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu 3-1. Jadi di samping dia melakukan keadilan, hukuman tetap dijalanin. Jadi saudara jangan kira kalau sudah minta ampun itu hukumannya, oh salah minta ampun sudah dasar jalan-jalan. Tetapi caranya bagaimana Allah menolong, turunkan anaknya yang harus menebus. Nah, setelah Tuhan Yesus datang, dan Tuhan Yesus menjadi manusia, ngalami sendiri sebagai manusia, dia tahu kalau ini nanti aku pergi, manusia kalau tidak dipimpin oleh Allah, meskipun sudah dipeseni dengan firman,
dikasih hukumnya, dikasih jalannya, tidak bisa tanpa pimpinan daripada Roh Kudus. Tuhan Allah Dewa. Maka Roh Kudus genti diturunkan untuk memimpin saudara dan saya. Makanya Tuhan Yesus ngomong begini, kalau kamu menghina aku, anak manusia, kamu diampuni. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, tidak ada ampun. Dosa kekal. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak kelihatan. Tidak punya daging manusia. Dia ada di dalam kamu. Dia sebagai pembimbing, penolong, dan yang mengarahkan, menuntun kamu. Kalau kamu tidak akrab sama dia, dan kamu menghujat dia, menghina dia, tidak ada ampun. Maka saudara harus kenali, kenapa orang Kristen kerap kali mengalami hukuman secara daging. Nah, saudara nanti tahu wataknya Allah. Coba kita lihat di dalam Keluaran. Tadi pagi saya sedang berbincang-bincang sama Pak Arianto, jadi di dalam kitab Keluaran, pada waktu Musa diutus Tuhan, Keluaran pasal yang keempat. Ayat yang ke-21 mulai. Perhatikan. Firman Tuhan kepada Musa pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir. Ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Saudara, dari ayat ini sedikit ini saja sudah lucu enggak? Kamu pergi ke Mesir, Musa, bebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Tapi aku akan mengeraskan hatinya Firaun. Sehingga kamu tidak boleh pergi. Kira-kira kalau saudara, saya disuruh ayahmu atau bapak ibu nyuruh gini. Nah, kamu pergi sana minta TV. Tapi nanti saya telepon sama orang yang punya TV, jangan kasih. Sama toh? Kira-kira kamu mau pergi enggak? Mau enggak? Enggak toh? Kenapa kok enggak? Sia-sia. Nah, makanya kamu harus mengenal wataknya Tuhan. Tuhan tuh unik, antik. Kalau saya bilang Tuhan tuh aneh. Lah nyuruh sendiri, tapi orang yang di sana dikasih tahu, tak beli. Lah, tapi kenapa kok Musa disuruh itu? Sebabnya apa? Tuhan itu mau mendidik saudara dan saya. Kamu enggak usah pakai pikiranmu, boleh enggak, mau enggak, nurut saja. Kamu mau enggak? Wah, dia ditanya, mau. Kayak anak yang manis ya, mau. Tapi kalau sudah tahu bahwa nanti enggak akan kamu berhasil, mau enggak? Mau. Oh, tadi bilang mau. Nah ini loh saudara. Ini yang Tuhan mau menghapus, mau mengangkat berhala pikiranmu ini dari diri kamu. Mengapa? Karena Tuhan tahu. Hal ini yang menyebabkan kamu tidak bisa menurut. Hal ini yang menyebabkan kamu tidak bisa menikmati firman Tuhan. Hal ini yang menyebabkan kamu tidak bisa menikmati berkat-berkat itu jatuh ke dalam diri kamu. Makanya saya terus terang dididik Tuhan tuh 33 tahun perkara hal seperti ini. Karena apa? Loh Tuhan, engkau itu kalau mau kan bisa sih Tuhan. Iya.
Lah engkau sudah suruh Musa. Iya. Tapi kok engkau kok lucu sih Tuhan? Kok malah mbok keras ke hatine Firaun? Sebab Tuhan bilang, aku mau menyatakan mau bikin mujizat. Kalau ndak tak keraskan, nanti tidak ada mujizat. Lah tapi aku kan sia-sia. Loh, siapa yang bilang sia-sia? Kalau tidak ada kamu yang pergi ke sana minta sama Firaun, Firaunnya ndak jadi marah. Justru tak keraskan marah, mujizat terjadi. Kamu rela ndak dihina, tapi menderita, dihina, difitnah, dimaki, tetapi mujizat terjadi. Mau ndak? Nah, harusnya mau toh? Mau toh? Nah, tapi sebaliknya begini, kamu diberi pengertian, kamu diberikan suruh melakukan, lalu dikasih tahu kamu nanti akan dihina, diejek, tapi tidak dikasih tahu nanti hasilnya begini bagus. Mau enggak? Tidak mau lagi, dibalik enggak mau. Enggak bisa saudara. Selama saudara tidak mau menanggalkan keakuan pengertianmu dan menimbang demi kepentingan dirimu, kamu tidak bisa negatif. Yang Tuhan tuntun, yang Tuhan tuntut, yang Tuhan mau, kamu nurut tanpa syarat. Enak, enggak enak, nurut. Nah, kalau saya sudah mengenal Tuhan, saya lebih siap-siap. Kalau enak, hati-hati. Biasanya nanti belakangnya enggak enak. Tapi kalau enggak enak, bener lagi. Pasti nanti jadi enak. Itu Tuhan. Nah, itu yang pertama. Belum apa-apa. Kalau Musa itu disuruh gitu, lalu nanti tak keraske. Itu belum apa-apa. Coba ini ayat selanjutnya dikatakan begini. Bayangin. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus. Bukan dihimbau lagi. Harus. Kamu harus berkata kepada Firaun. Beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu. Biarkanlah anakku itu pergi. Supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi. Maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Wah, kalau begini firmannya enak. Enak toh? Tapi perhatikan ayat belakangnya, di bawahnya. Wah, ini yang gawat. Ayat 24. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar membunuhnya. Iya, gue bingung enggak? Disuruh sendiri, ngerti tak? Dipeseni, nanti kalau orang itu Firaun tak nurut, anaknya laki tak bunuh. Wah, kalau kamu disuruh gitu, kira-kiranya bangga tak? Karena punya kuasa, gue tak nurut. Rasain lu nanti anakmu mati. Seneng dong. Tapi ternyata diberi kuasa, diberikan wewenang sebegitu besar, disuruh sendiri. Alkitab berkata, malam-malam Tuhan mampir ngontrol Musa di tengah jalan. Ayat itu bilang apa? Tuhan lihat Musa mau dibunuh. Kenapa? Sebab Allah itu kudus. Dia pada waktu memerintah Musa, dia waktu memanggil Musa, Allah belum lihat kesalahan Musa. Contohnya gini, kamu lihat bawa pembantu baru, bawa panggil, kamu kerja sama saya. Nah, sudah kelihatan jeleknya belum? Setelah dikasih tahu, setelah dia kerja, baru kelihatan. Nah, Musa pada waktu dia bermalam, sudah mau berangkat, nurut Tuhan loh, sudah nurut ini. Nurut. Dulunya ya tidak mau, tapi dia akhirnya nurut. Setelah nurut, di tengah jalan Tuhan lihat lagi. Musa ini kan mau dipakai secara luar biasa. Dan dia dikatakan dia seperti Allah. Karena bawa tongkatnya Allah, nanti suruh membuat mujizat, suruh melakukan mujizat yang luar biasa. Jadi dia seperti Allah sendiri. Nah, Allahnya itu kudus, Musa harus kudus. Nah, pada waktu Tuhan hadir lihat Musa, wah ternyata Musa ini enggak kudus. Kenapa? Dia ini lupa
melakukan perintah Tuhan. Bahwa kalau punya anak laki mesti disunat. Ternyata sampai dia umur 80, waktu kawin umur 40, waktu dia disuruh Tuhan pergi ke Mesir itu umur 80, anaknya tidak pernah disunat. Kira-kira dia kawin 40 tahun loh. Kira-kira anaknya umur berapa? Sekitar 30-an atau paling telat lah. Umur 20 mamanya. Nah, sampai umur 20 tahun ditunggu-tunggu itu Musa tidak melakukan firman Tuhan. Kalau anaknya itu harus disunat. Tuhan lihat gitu, gak bisa dia. Karena dia kudus dan dia adil, Musa harus dihukum. Hukumannya apa? Mati. Nah, lalu kalau nanti ini hukumannya Musa harus dibunuh, mati. Lalu rencana Tuhan jadi pada? Enggak. Nah, maka dari itu Tuhan itu jalan. Tuhan itu di samping dia bertindak karena keadilan, tapi dia itu punya jalan. Lucunya di situ, makanya kenali. Nah, coba lihat di dalam ayat ini selanjutnya. Ayat 25, lalu Sipora istrinya mengambil pisau batu, dipotongnya kulit khatan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau penganten darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa penganten darah, kata Sipora pada waktu itu, karena mengingat sunat itu. Nah, saudara coba perhatikan. Sipora ini bukan orang Israel. Sipora ini adalah anak imam orang Median. Tidak ada perjanjian untuk sunat seperti bangsa Israel itu. Sipora itu tahu tuh enggak. Kalau Sipora ini tahu dan Musa sudah ngomong sama Sipora, pasti anaknya disunat. Jadi Sipora enggak tahu. Tapi demikian Allah mau membunuh Musa, kenapa kok istrinya tahu-tahu di ayat itu bilang ngambil pisau langsung anaknya disunat. Loh, saya ngasih tahu siapa? Nah, Tuhan siapa itu? Roh Kudus yang ngasih tahu. Ngerti? Jadi demikian juga nanti kalau Tuhan Yesus itu mau datang, Allah yang tahu pertama kali punya kehendak. Dia punya pikiran, Yesus waktunya sudah tiba, sudah kamu turun ke dalam dunia. Nah, Tuhan Yesus sendiri diperintah langsung baru tahu. Nah, terus sebelum Tuhan Yesus, Bapak ini ngomong sama Tuhan Yesus, siapa yang tahu lebih dahulu? Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah yang ada di dalam pikirannya Bapak. Nah, demikian Bapak punya rencana, dia mau merintah Yesus, Yesus menyiapkan diri, Roh Kudus sudah tahu, dia langsung ngasih tahu kamu. Siap. Yesus mau datang, Rajamu mau datang, Tuhanmu mau datang. Siap. Ayo, yang berbuat dosa, cepat bertobat. Yesus mau datang. Nah, kira-kira kalau kamu dikasih tahu Yesus mau datang, terus kamu bilang, ngantuk Tuhan. Terus kamu pikiranmu jalan bilang gini, mana dari dulu ya Tuhan Yesus bilang mau datang, tapi kok ya tidak datang. Kira-kira nanti kalau Tuhan Yesus datang sungguhan, kamu ditinggal enggak? Kalau kamu ditinggal, itu salah siapa? Salah dewek. Ngerti enggak? Maka dari itu kamu harus belajar mulai sekarang, peka, nurut. Jangan terlalu banyak pakai pertimbangan. Sebab firman Tuhan, kalau kamu analisa, contohnya begini, saya diperintah Tuhan. Pada waktu saya nyopir, pakai mobil, saya kalau nyopir kan kenceng. Lalu pas di tikungan, malam ini, gelap. Saya pakai lampu, tapi pas mau belok, Roh Kudus ini ngomong jelas sekali. Rem! Pencet, rem! Wah, saya dengar gitu kan. Loh, kalau saya bilang, ada apa? Saya ngerem enggak? Enggak. Saya belok, mesti saya sudah jadi dendeng. Kenapa?
Waktu saya bilang, dia bilang, rem. Aku tuh sudah kebiasaan, nurut, rem. Jadi tidak ngopling, ngerem. Cus, mesinnya mati. Wasot, wah, aku bilang, lu ada apa sih Tuhan? Baru aku bilang, ada apa sih Tuhan? Trailer lewat, bus, tanpa lampu. Baru aku bilang, apa sih Tuhan? Tuhan perlu jawab enggak? Enggak, trailer lewat. Oh. Seandainya aku tadi tidak nurut, jadi apa? Dendeng. Nah, sebab demikian rem. Aku bilang, ada apa? Enggak ada apa-apa. Meloncor 2 detik, wes, gepeng. Trailer muat besi. Tanpa lampu. Aku sampai, mau tanya, mau protes dulunya. Ngapain Tuhan? Jadi terima kasih Tuhan. Wis, matur nuwun. Kalau ndak gepeng wis dadi dendeng tenan. Ini saudara. Dan saya ngalami itu berkali-kali. Sehingga akhirnya saya bilang, ya paling benar, paling enak itu apa? Nurut tanpa mikir-mikir. Tapi masalahnya sekarang apa? Yo dek Tuhan. Halo, gue bilang, iya yo dek Tuhan. Jadi orang iya. Bener enggak? Makanya belajar. Tetapi kalau disuruh belajar tidak mau. Nanti sudah kecepet mau. Tapi sebentar belajar, tesbar, males. Tidak ada masalah. Makanya aku bilang Tuhan perlu tuh bu. Anak-anak Tuhan tuh kasih masalah terus welah. Sebab dengan masalah jadi takut. Mau nurut gampang. Maka dari itu saudara. Alkitab berkata. Nah kalau kamu tadi perhatiin ya. Si Pura itu nggak tahu apa-apa, pokoknya langsung cepet ngambil pisau, langsung anaknya ditelanjangi, bayangin. Nelanjangi anak pemuda, dipeloroke, ketok itu gampang. Salah-salah mak mboknya ditendang mencelat tenanan. Sementara ditendang mencelat, musanya sudah mati. Ngerti? Tapi kamu tidak usah khawatir. Kalau Tuhan, anaknya bisa meneng. Lawang anak gede, diplotroke tidur, diplotroke ditelanjangi, dipotong. Ya diem, saya. Itu logikanya dari mana coba? Tidak bisa dah? Karena itu tuh Tuhan. Jadi makanya sudahlah. Kalau Tuhan itu sudah merencanakan. Apapun yang terjadi. Kue dosanya kayak apa. Dipukul, dihajar seperti apapun. Tapi pasti ada jalan keluar. Karena dia di samping adil ada kasih. Itu Allahmu. Maka dari itu di dalam 2 Timotius tadi dikatakan apa? Bahwa manusia akhir zaman ini adalah penuh dengan kejahatan, kemunafikan, fitnah, kegeraman, lalu tidak suka agama. Nah, saudara perhatikan. Mereka orang yang beribadah, tapi kenyataan hanya formalitas. Kenapa? Karena mereka bingung, saudara. Bingung. Sekarang aja saudara jadi orang Kristen coba perhatikan. Kalau nanti hukum sekarang di Amerika atau di Belanda, Eropa, hukum abortus itu sudah ACC. Nah, saudara jadi orang Kristen bingung enggak? Gugurin boleh enggak ya? Hukum boleh kok. Bingung lagi. Nanti ada peraturan lagi, ya toh? Sekarang ini loh. Orang Kristen sakit. Sekarang di Mall Jakarta, di Pondok Indah maupun di Mangga 2, ada klinik pengobatan bukan tradisional. Tidak pakai paranormal, pengobatan cara lain. Ditulis di situ, pengobatan cara lain. Kalau tidak bisa dengan obat yang lain, cobalah cara kita. Kira-kira orang Kristen kalau sakitnya doa tidak sembuh-sembuh, ke dokter tidak sembuh, pengen nyoba enggak? Waduh, enggak katanya. Sebab saudara, kita kerap kali selalu pakai pikiran dan pertimbangan.
Maka dari itu saya selalu tekankan dan ajarkan, belajar komunikasi dengan Roh Kudus. Belajar peka. Caranya bagaimana? Mudah. Ngomong aja. Segala sesuatu ngomong di dalam hatimu. Sebab kita ngomong sama Tuhan. Kamu percaya kalau Tuhan ada di dalam diri kamu, ajak ngomong, komunikasi. Biarpun kamu tidak dengar apa-apa. Biarpun kamu tidak ngerti apa-apa. Itu tidak masalah. Tapi Tuhanmu tahu, kamu pasti dituntun. Contohnya si Pura. Si Pura tidak ngerti apa-apa kok. Loh, kalau ditanya, loh kamu kok bisa ambil pisau langsung kok ngerti aku ini mau dibunuh Tuhan. Ya jangan ngerti toh. Apa Tuhan ngomong, suamimu mau tak bunuh. Cepat ngambil pisau. Ya enggak. Cuma Tuhan ngomong, ambil pisau, potong anakmu, kulit katanya, tempelkan di kaki suamimu. Nurut aja, lakuin plok. Barunya, urut-urutannya itu gitu. Itu Tuhan caranya begitu. Tapi kamu selalu kepengen gini, bahwa Tuhan kasih tahu dulu. Urut-urutannya gitu loh Tuhan. Nanti kalau kamu kasih tahu urutannya sama Tuhan, setannya nimbrung di tengah-tengah. Ya dek Tuhan. Lawang yang namanya Hawa saja ditanyai setan. Allah bilang apa? Buah semua boleh dimakan. Satu tidak boleh. Betul. Tapi mengapa Allah ngomong gitu? Ya kenapa ya? Sebab kue nanti makan itu jadi Allah. Oh pantesan dilarang. Makanya makan diputer, akhirnya kamu jatuh. Lah kalau nenek moyangmu cakal bakalnya jatuh, apalagi kamu. Yang sudah punya watake setan. Diputer sedikit saja. Iya. Maka saudara kamu harus belajar satu ya. Kedua, Tuhan mengatakan gini. Orang Kristen, lihat baca di Wahyu. Supaya kita ini dibekali gitu loh Tuhan, saudara. Sebab di dalam keadaan yang seperti ini, saudara itu harus mengerti benar-benar bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang penuh kasih sayang. Tetapi juga dia mengizinkan segala sesuatu itu terjadi. Supaya saudara itu mengerti. Di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Ayat mulai ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu yang membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk perang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat, dan bahasa, dan bangsa. Nah, jadi kamu tahu, dia diberi kuasa untuk mengalahkan siapa? Orang-orang kudus. Jadi itu orang-orang kudus itu anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh enggak? Iya. Bakal ngalami kalah enggak? Loh, ayat ini tadi loh, mau baca. Kalah apa menang? Kalah. Jadi ada masanya, biarpun kamu orang kudus, punya kuasa, punya segala, kadang-kadang dibiarkan Tuhan untuk kalah. Tapi kalau kamu tidak mengenal akan cara dan Allahmu, kau udah kalah, kecewa enggak? Kecewa. Lalu kalau kecewa, ngapain nyalain siapa? Tuhan. Sudah Tuhan yang ngasih kuasa sama setan, mengalahkan kamu, dibuat kamu kalah, supaya apa? Sebetulnya kenapa kok setan itu dikasih kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan orang kudus? Kenapa? Sebab Tuhan itu mau menguji kamu. Mau menyaring kamu. Coba baca di dalam kitab Daniel. Daniel ini diberikan hikmat oleh Allah, karena Tuhan tahu bahwa dia adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan,
Dan akhirnya Daniel ini diberitahukan apa yang akan terjadi di masa akhir zaman. Daniel diberitahu. Di dalam kitab Daniel, pasal yang ke-11, ayat 32, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibunuhnya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ayat yang ke-35, sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Jadi ada penyaringan, ada ujian, akhirnya yang bisa bertahan. Itu siapa? Ayat tadi. Orang yang mengenal Allahnya. Nah, kalau kamu mengenal akan Tuhan Allahmu, itu bukan kamu sekedar mengerti. Kamu mengerti presiden, tapi belum mengenal presiden, betul? Kalau kamu kenal presiden, berarti salaman, ngobrol, makan bersama, betul? Itu namanya kenal. Makanya saya katakan, Roh Kudus ada di dalam hatimu, di dalam dirimu, kenali dia. Jangan cuma sekedar kamu mengerti, Roh Kudus itu ada di jero hatimu tok. Bocah. Contohnya kamu punya rumah, kamu punya tamu. Kamu ngerti di kamarmu ada tamu, nginep. Tapi tidak pernah baca ngomong, tidak pernah baca pertimbangan, tidak pernah baca minta nasihat, padahal dia adalah penolong, penasehat, pengacaramu. Kira-kira tamumu tahan tidak di kamar? Keluar. Diundang sendiri, sudah datang sendiri, nginep di rumah, tidak pernah bisa ngomong. Bayang. Ini kenyataan orang Kristen begitu, saudara. Karena pikirnya kalau dia sudah mengundang Tuhan itu sudah benar. Udah cukup. Enggak. Lalu Tuhan di dalam Wahyu tadi, yang saya baca yang tadi bilang apa? Yang penting di dalam ayat selanjutnya, ketabahan orang percaya. Jadi menghadapi kekalahan itu tidak masalah. Makanya selalu saya kasih resep gini. Kalau kamu menghadapi kekalahan maupun kegagalan, kamu jangan nyalain Tuhan, jangan komplain, jangan gerutu, jangan apa-apa, ngomong gini. Pasti Tuhan itu punya maksud yang baik. Yang aku belum ngerti. Lalu setelah begitu kamu ngucap syukur. Terima kasih Tuhan. Pokoknya yang penting harus aku tabah tetap berpegang kepadamu. Dan segala perkara pasti dapat diatasi bersama dengan Yesus. Itu yang penting. Jadi orang Kristen itu jangan lari dari masalah, saudara. Tapi hadapi. Nah, cuma kalau menghadapi itu jangan terlalu banyak pakai pikiran. Lalu nanti gini, ini nanti kalau sudah ini bagaimana ya? Kalau begini, kalau begitu, kalau begini. Saya bilang, kamu kalau bilang hidup kalau, ya kamu hidup dalam khayalan. Yang kamu bilang kalau itu belum tentu terjadi. Lah kenapa kalau terjadi? Saya bilang, kalau ini nanti begini sakit lagi piye? Saya tanya, lah kamu isa apa? Ya tidak isa apa-apa. Lah ya wis gak apa dipikirin. Kalau terjadi lagi ke situ, ya mati. Ya wis ben toh. Paling-paling kan mati toh. Akhirnya hidup orangnya apa? Mati toh. Lah kowe wedi mati. Lah enggak mati-mati. Makanya ada orang tua itu loh. Ada rumah sakit Telogorejo. Di rumah sakit umurnya sudah 98. Hampir 100 kurang 2 tahun. Tapi infus, makanan semua pakai infus. Tidak bisa apa-apa. Lalu saya datang, saya bilang, Tuhan ini orang apa sih? Lawang dia tuh selalu doanya gini, Tuhan berikan aku umur panjang.
Jadi gak mau mati. Lah, aku menilai Tuhan kok mau turuti. Loh, landa itu baik. Baik. Jadi mentae ya wis tak turuti. Supaya dia itu ngerti kalau aku panggil pulang itu sebetulnya adalah demi kebaikan dia. Tapi dia tidak mau ngerti aku. Biarpun dia baik. Jadi mentae, Tuhan berikan aku umur panjang. Ya Tuhan bilang, ya kowe minta berapa? Ya terus ya minta tambah ya Tuhan, tambah. Karena setiap ulang tahun dia dimintai, minta apa? Doain saya minta umur panjang. Lah, kamu sendiri kalau doain gitu, panjang umur. Ya dah. Mbok suruh panjang. Jadi tiap tahun, ulang tahun, mbok doain minta tambah umur. Jadi panjang terus, dari tahun ke tahun enggak mati-mati karena panjang terus. Lah, tubuh bagaimanapun juga ada batasnya. Sudah pada loyo tulang-tulang, otot-otot, pikiran. Kadang-kadang jadi pelupa. Nah, ini sudah jadi agak pelupa. Akhirnya jadi koma. Jadi tidur terus gini. Anak cucu datang, ya enggak tahu. Diajak ngomong, ya enggak ngerti. Nah, saya diajak sama anaknya. Pak, tolong sih Pak, ibu saya ini. Kenapa sih Pak? Saya sampai gitu terus saya doa gini. Saya cuma ngomong, saya kalau doa itu enggak kayak kamu. Konsentrasi. Terus nunggu Tuhan datang. Itu kamu menyalahi imanmu dewek. Oh, Roh Kudus wis gak jero kok mbok lenteni pita. Ya, datang ya cuma gini. Aku bilang, "Oh, ini kok koma?" "Iya. Sudah koma ini." Aku bilang, "Tuhan, ini piye sih Tuhan?" Lah wong njaluk umur dawa terus ya tak dawaan. Lah aku bilang, "Lah terus kayak gini piye Tuhan?" "Lah ya kandhani." Oh ya wis. Jadi aku bilang, "Mama, kamu ini ada sembahyang mau minta tambah. Terus ini ditambahi Tuhan. Nah, tapi kita nambahin ini tidur terus ini piye?" "Yok sakit toh Mak. Anakmu bukan bayar terus." Dok rumah sakit, dokter infuse obat ini piye nanti berkat kekayaan sih buat tinggali entek gara-gara buat entek no kowe ya. Loh, bener enggak? Ngomong enggak bisa, apa-apa enggak bisa lah piye? Aku bilang, "Mah, makanya bertobat. Ayo ngomong sekarang. Doa." Jadi aku ini sama dokternya sama susternya dipikirnya wong edian. Nah, karena wong koma kok diajak ngomong. Nah, tapi aku ngerti deh, dia ngerti. Orang tuanya sing ngongkon, betul lah. Aku cuma ngomong, "Bertobat Mak, minta ampun." Terus bilang, "Tuhan Yesus, wes dak sido tak cabut, ora sido njaluk umur dawa. Bilang, kalau sudah waktunya aku mau pulang, Tuhan bebaskan aku, ampuni dosa-dosaku." Ayo ngomong. Tak tunggu, saya sudah ngerti dalam dunia roh, saya ngerti jiwanya sudah diam. Wes, sekarang ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Wes, pulang. Tak tinggal pulang. Aku bilang ke anaknya, "Tunggu nih, nanti terjadi sesuatu dengan ibumu." Wes. Dia mama anaknya itu tidur sana malam, tidur. Tengah malam mamanya tangi. "Loh, aku kok di sini? Siapa sing ngirim aku dari sini?" Terus anaknya bilang, "Loh, Mah, kok bangun? Ayo panggil ke dokter sana, copotin Yesus. Terus dokter bilang, "Loh, kok bangun, Mah? Oh, aku gak apa-apa kok. Aku tuh tadi tidur kok." Berarti dek koma itu sudah berbulan-bulan. Nah, sudah bangun. Dokter bilang, sudah diperiksa kabeh, di scanning barang, wah bagus, sudah bawa pulang. Mulai, bawa pulang. Terus dia bilang gini, "Udah kumpul ke kabeh. Aku pengen ngomong-ngomong. Ya tau kok waktuku sudah sampai ini." Padahal dia Dewi sing sembayang tadi tuh, waktu koma tuh. Udah sadar, saudara. 2 hari kemudian, wes ya, aku pesen-pesen, wes ketemu kabeh. Bye-bye, turu blek mati. Tung tangi meneh. Jadi saya ngobrol sedelok dorong dino pulang. Saudara. Dan hal itu terjadi di kota Surabaya juga. Di Jalan Darmo. Ya Sam, Jalan Darmo atau Sam ya? Tak kelinganku itu loh yang mak yang dibawa ke Jepang. Terus sudah koma. Oh Panglima Sudirman. Oh ya, itu malah kelingan Yoni. Itu mak itu sudah dibawa ke Jepang, di sana disuruh mulang. Karena apa?
sudah tidak bisa apa-apa sampai dikasih morfin sekalipun tidak ketulungan. Nah, itu saya ke sana, anaknya dokter. Nah, saya ke sana, tak lihat, wah mae wis koma. Aku bilang ini anak Tuhan. Oh iya anak Tuhan baik. Ya sudah. Jadi aku ngobrol nih mae, aku bilang Tuhan iki piye? Wis kono kandhani. Terus tak jak omong sama mae. Nah, dokter ini anaknya laki dokter ini nunggu nih. Dia delok ya aku mbek matane kan ketara. Pikire iki pendeta edian. Ngobrol dhewe, ngomong dhewe ambek mamae gitu dong. Terus aku tak injili. Mak, Tuhan itu ngomong sama saya, kamu ini sakit hati ambek mantumu, ambek anakmu. Cepat ampuni, tidak kowe nanti sengsara terus, mati ndak urip ndak ini loh, percuma kamu. Udah ampuni, nanti ngomongin, ampuni kabeh, minta ampun be Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan ampuni dosa-dosaku, aku ngampuni anak cucuku, anak-anak mantuku. Habis itu kamu bilang minta ampun, habis itu terima kasih Tuhan Yesus. Ya ngomong, wes, selamat. Tapi kamu mulai, besoknya bangun. Main. Bangun, terus sama dokter dia bilang, Mama, kau itu jangan sakit hati. Kau itu mesti bertobat. Kemarin pendeta datang sini. Mae bilang apa? Orang sambok kuliahi, aku ngerti. Dokternya melongok. Loh, Mah, kemarin dokternya, pendeta itu ngomong kowe ngerti. Justru dek nenek ngomong tak akui, tak jalanke, aku iki tangi. Aku rak dikandani, ora nurut, ora tangi, ngerti gak? Dokternya baru melongok. Oh, ternyata orang koma itu bisa dijak. Makanya dek kowe ngelayani orang koma, aja ngomong sing sembarangan. Jangan ngerasani orang yang koma. Kapok kowe. Sebabnya apa? Itu orang tuh dengar. Sebab dokter tuh kadang-kadang kurang ajar. Ini di Bandung Rumah Sakit Raja Wali. Mak itu koma. Tak dateng nih. Wah, payah. Mak ini sakit hati luar biasa. Sakit hati biasa apa? Dokter ini. Kenapa? Sebabnya dokternya kurang ajar. Dokternya mending ini. Wong ini wis ben mati welah. Bayangin saudara, diobati, dioperasi, dikasih jantungnya, tapi wis tuwong ini kok, timbang entek obat, wis tapi ya gelem bayar wis ben lah, engko toh mesti mati di lokas. Bayangin. Sakit hati ya? Oh berobat, di sana sehat-sehat, gara-gara dokternya dadi koma, dadi gitu kok malah diuneni gitu. Padahal anak orang tua ini dengar. Pak omongin, Mak, itu gak perlu sakit hati. Itu memang dokter gak kenal Tuhan. Kamu itu kenal Tuhan, sudahlah ampuni, sudah bebas. Pulang. Ya gak ngalami sendiri, kamu mengenal akan Tuhanmu. Kamu tidak akan percaya. Dan semua tidak bisa. Nah, saudara tahu, anak di dalam kandungan, kalau umur 2 bulan, 3 bulan, itu apa saja yang ibunya bapaknya ngomong, anaknya tahu. Jadi hati-hati gue ya, yang muda-muda nanti ngandung. Anak itu tahu semua. Sebab sekarang sudah ada ultrasound yang ditaruh di dalam rahim untuk memonitor anak. Ternyata anak ini ngerti kabeh. Bapaknya sama ibunya berkelahi, anaknya keroncalan. Bayangin. Ini dibuktikan caranya ibu-ibu yang ngandung ini juga kalau memang dia dibuktikan. Nah, ibu ngandung dikumpulin kabeh. Lalu disetelke musik rock. Dong. Anake ajojing ke dalam. Lah mamai karena ini keroncalan terusan gak tahan. Kan capek. Dalam waktu seperempat jam, setengah jam keluar. Tapi sebaliknya ibu-ibu ini lagi dimasukin dalam ruangan, dikasih musik yang slow, yang enak, jam-jaman kuat, anaknya turu, tidur. Makanya saudara, jangan enak-enak. Kenapa kalau anak, kemarin dulu kan saya ditanya, kenapa kok Ismail itu turunan Ismail kok kena kutuk? Saya bilang, tidak kena kutuk. Tuhan menubuatkan apa yang terjadi bakalnya Ismail. Itu sebabnya pada waktu Ismail dikandung, penuh dengan penderitaan dan tekanan. Sehingga dia keluar penuh dengan pemberontakan. Makanya kalau punya anak itu mesti diomongi gitu loh, dilus-lus gitu. Nah,
besok kalau keluar, kalau kamu terbentuk, jangan punya sifat bapakmu yang jelek ya, gitu. Tapi genten nanti bapak ya doa. Sifatnya mbokmu sing cerewet itu aja ya, gitu. Sebabnya anakmu tuh ngerti. Jadi nanti sifatnya Tuhan Yesus yang mengalir. Jadi keluar tuh baik-baik. Gak kayak mbok gak kayak bapak tapi kok kowe bilang, ya anak sopo? Kok ndak podo mbek bapak ra udah mbek mbok. Lah karena doamu sendiri. Ini hidup kekristenan itu begitu, saudara. Nah, kalau engkau sekarang ini tidak belajar komunikasi sama Roh Kudus dan belajar peka dan nurut, kamu tidak akan dapat mengatasi pencobaan isi dunia. Sebab apa? Kamu tidak akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sebab setan itu tambah lama. Dikatakan tadi toh, diberi kuasa membuat mujizat. Sehingga orang Kristen akan mereka lebih lihe buat mujizat. Bisa, nyata. Bagaimana kamu? Goncang akhirnya. Maka Tuhan berkata, apakah nanti kalau anak manusia datang, dia mendapati iman di bumi. Goncang. Tapi siapa yang bisa nanti menang? Siapa yang bisa nanti mengatasi semuanya? Orang yang mengenal Allahnya. Nah, lalu kuncinya itu di tempat Wahyu. Coba kita lihat Wahyu. Wahyu pasal yang ketiga. Makanya bolak-balik itu kuncinya itu mesti kamu baca semua isi firman Tuhan buat supaya kamu mengerti. Nah, nanti baru tahu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ada 2. Karena engkau menuruti firman. Jadi kalau menuruti firman itu adalah kasih. Ya toh? Kasih itu menurut firman. Itu kasih. Karena kamu menuruti firman, karena kamu hidup di dalam kasih. Dan apa? Tekun menantikan aku. Ini yang orang Kristen kerap kali tidak punya. Nuruti firman saja sudah susah. Apalagi suruh tekun. Tekun itu berarti enak, tidak enak. Tetap. Contohnya, saya disuruh Tuhan 1 hari doa 5-6 jam. Nah, lalu ada orang tanya gini, loh Pak, kalau 1 hari 5-6 jam tapi tiap hari mesti ketemu Tuhan ya enak. Ya benar. Makanya ada orang tanya bilang gini, apa enggak bosen sih Pak? Enggak jenuh. Saya bilang, bisa. Bisa bosen, bisa jenuh. Iya dah. Contohnya kalau kamu pergi ke dokter, nunggu dokter itu paling sebel. Lama, enggak dipanggil-panggil. Atau kalau pergi nungguin pejabat, enggak datang-datang. Itu paling enggak enak. Nah, demikian juga saya dengan Tuhan. Nah, kalau dibangunkan jam 2, umpamanya jam 2 malam ya. Kira-kira masih ngantuk enggak? Terus rasanya aduh, sembayang pada, pasti ada. Di dalam pikiran tuh ada. Sembayang enggak. Terus istri saya punya istilah baik. Aku sembayang, tapi sambil tiduran. Jadi itu istilah istri saya itu selalu gitu. Aku bilang, ya tadi malam dibangunin. Bangunin. Jam berapa? Jam 2:30. Tapi aku sembayang kok. Loh, lah kok aku udah ngerti. Aku biar tidur. Nah, lalu saya pernah jengkel sama dia, marah dulu. Sembayang kok biar tidur. Tapi Tuhan bilang, ya jangan, wong dene ini memang gak kuat. Lain daripada kamu. Nah, tapi agak sembayang, ya sembayang Tuhan tak dilihatin gitu. 5 menit sudah. Tapi ya Tuhan aku bilang itu terus tak neni, yang sembayang tidur di hadirat Allah. Ya benar aku bilang, ya benar lah, benar tak?
Benar. Nah lalu saya bilang, ya wes lah Tuhan, aku sing bayar lah, aku bayar lah. Saya yang berdoa, gitu loh. Tapi sebaliknya saudara, jangan kira kalau dia itu salah. Enggak, benar. Kenapa? Sebaliknya saya ini tidak bisa nyanyi. Kan harus menyembah Tuhan tuh harus dengan pujian, penyembahan, komplit toh. Saya tidak bisa nyanyi. Tidak pernah kamu dengar saya nyanyi. Aku nih nyanyi kacau. Suruh masuk. Ini musik ya, saya suruh mimpin nyanyi. Kacau, kono belum mulai aku mulai. Gak ngerti aku, gak ngerti. Nah, Tuhan bilang, kamu tidak bisa memuji, istrimu bisa. Jadi dia kalau memuji, saya nebeng. Loh Tuhan, nenek bayar buat aku. Tapi doa, aku sih bayar buat dia. Loh, lumayan toh. Ngerti tidak? Komplit akhirnya saya sama dia di hadapan Tuhan komplit. Ngerti. Jadi jangan terhadap suami atau terhadap istri, kamu tuntut. Loh dulu kue kawin itu di milih dewek apa di peksa kawin? Milih dewek toh? Ada milih dewek ya wis toh. Lah ternyata setelah kawin, lu kok gini watai? Lu ini jadi orang yang sempurna. Terima apa adanya. Kalau kamu tidak mau menerima apa adanya, ya akhirnya kamu kecewa terus. Pasti kecewa. Saya dulu sama istri saya jangan dikira, apa enggak pernah kepengen cerai? Pernah. Tanyain istri saya. Wes gini wae cocok cerai wae. Istri saya bilang apa? Ya enggak mau, Tuhan jodohin enggak boleh cerai. Lah kok enggak cocok? Lah ya nanti lama-lama kan jadi cocok. Cocok tenan. Jadi ngerti tapi kira oh ya betul. Jadi karena dia diam banyak berdoa, akhirnya semua selesai, saudara. Gitu loh. Dan Alkitab berkata tekun. Tekun itu Tuhan datang atau enggak datang, ada apa enggak ada, tetap di tempat. Tungguin Tuhan. Jangan Tuhan ini suruh nunggu kamu. Nah ini, harus sangkal. Kalau dibangunin ya mau. Jangan bilang ngantuk Tuhan. Itu nakal itu. Ya kamu bilang, oke Tuhan, aku sembahyang. Kalau kamu memang tidak kuat, ya sembahyang. Ngantuknya luar biasa. Kowe ngomong mbak Tuhan, soalnya dia ngantuk kowe mbok tutup-tutupi yo. Mau Tuhan, tapi mau Tuhan, ya jangan gitu. Ya aku terus terang. Bangun, ya. Tapi kowe ngerti loh Tuhan, aku iki wis nurut. Tapi ngantuk aku ngantuk Tuhan, tapi aku nurut. Kayak orang mbok kayak kekuatan, mbok kayak kesegeran, ya aku ketiduran. Jadi jangan dikira kalau saya terus susah gitu. Dah kadang-kadang ya sudah setengah jam atau 1 jam, wong tuane belum bilang berhenti, ya tak terus gitu. Ya ketiduran kadang-kadang. Ambek. Kadang-kadang istri saya, yang tidur. Aku yakin dibalik tidur di hadirat Allah. Jadi jangan kira kalau ada manusia yang super itu tidak ada, saudara, tidak ada. Tapi Tuhan melihat hatinya nurut, mau, motivasi hati ini penting. Itu lakukan. Nanti semua diatur Tuhan. Kamu tidak usah terlalu banyak pikiran. Kerap kali itu kita mengatur pelayanan harus begini. Jangan. Yang menetapkan Tuhan. Yang membuat orang bertobat Tuhan. Bukan kita. Kalau engkau punya andil, merasa punya andil. Itu tandanya kamu pasti akan jatuh dalam dosa. Mencuri kemuliaan Tuhan. Hati-hati. Kalau kamu bangga. Bukan karena hasil pelayanan. Bukan karena orang itu sembuh. Bukan karena orang itu bertobat. Tapi banggalah karena kamu mengenal Allahmu. Itu Tuhan senang. Kalau kamu bangga karena kamu mengenal Allahmu, itu Tuhan paling senang.